salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas kesediaannya dan kehadirannya di acara meet kita ataupun perbincangan. Nah, setidaknya adalah istilah coffee break lah seputar pendidikan di daerah kita khususnya Tapanuli bagian selatan. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pakar, yaitu Ibu Aisyah Marlian Daulay, pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sadiran SAG, dan rekan-rekan guru sejawat yang telah hadir di Vikon kita hari ini, Jumat 2 September 2022. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan Vikon ini, ya. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Rizna Afni Harahap, salah satu guru di SMP Negeri 3 Dolok Sigopulon, Kecamatan Dolok Sigopulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan salah satu mahasiswa PPG tahun 2022 dalam jabatan. Di sini topik yang akan kita bahas dalam Vikon kita ini adalah tentang menggali informasi penyebab masalah yang terjadi di sekolah pada saat PBM berlangsung sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang pernah alami, meliputi motivasi belajar siswa, kesulitan memahami materi pembelajaran, terus rasa takut yang timbul kepada diri siswa ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya perihal model-model pembelajaran, dan berikutnya adalah perihal soal-soal HOTS ya Bapak Ibu, dan terakhir adalah mengenai TIPEK dan 4C sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang akan kita hadapi ke depannya. Dengan mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita ya Bapak Ibu, yaitu salah satunya adalah pertama saya perkenalkan pakar kita, yaitu beliau bernama, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sedang proses Ibu. Mana ini? Sedang proses ya? Sudah kelihatan langsung. Sudah kelihatan. Perkenalkan, beliau adalah untuk pakar pendidikan kita yang saya undang secara khusus, yaitu Ibu Aisyah Marlian Daulay Eskom. Beliau lahir di Padang Sidimpuan 10 Desember tahun 1982. Beliau juga seorang guru bimbingan TIK di SMA Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan. Di samping seorang guru, beliau juga memiliki beberapa kegiatan antara lain ataupun jabatan. Yang pertama adalah instruktur nasional guru pembelajar mata pelajaran TIK SMA tahun 2016. Yang kedua, Google Certified Educator Level 1 tahun 2021. Ketiga, Google Certified Educator Level 2 tahun 2021. Dan keempat, Google Certified Trainer tahun 2021. Juga masuk dalam Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, Co-Kapten Komunitas Belajar ID Kota Padang Sidimpuan, Ketua MGMP Mata Pelajaran TIK SMA Sekota Padang Sidimpuan. Dengan riwayat pendidikan SD di SD Negeri 142442 atau SD 26 Kota Padang Sidimpuan tahun 1995, SMP-nya adalah SMP Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan, lulus tahun 1998, SMA Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan, lulus tahun 2001, dan IPB ataupun lulus perkuliahannya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2001. Ilmu komputer Ibu. Ilmu komputer tahun 2001. Itulah dia sekilas profil daripada pakar pendidikan kita. Untuk selanjutnya narasumber kedua yaitu Bapak Haji Sadiran SAG selaku pimpinan saya di SMP Negeri 3 Dolok Sigopulon ataupun kepala sekolah saya. Beliau lahir di Sigambal 28 Desember tahun 1977. Beliau
merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Dolok Sigopulon, instruktur TIK SMP Kabupaten Labuhan Batu tahun 2006, dan Sekretaris MGMP Mata Pelajaran TIK SMP Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2006 sampai 2009. Dan riwayat pendidikannya SD Negeri 112149 Sigambal tahun 1990, MTS PPA Labuhan Batu lulus tahun 1993, MA PPA Labuhan Batu lulus tahun 1996, UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, dan UMY PAI Yogyakarta tahun 2022. Baik, sekilas untuk perihal profil dari para narasumber kita sudah, dan juga profil yang akan saya sedikit ya rekan-rekan. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada teman sepengajaran saya, Elfrida Susanti, Bu Elfrida, Bu Umi Kalsum Ritonga, guru IPS, Elfrida tadi Ibu guru matematika. Terus Bapak Arsan Muheri Siregar selaku Kepala Sekolah Penggerak SDN 200-310 Kota Padang Sidempuan dan guru kami di GMT level 1 batch 7. Bapak Indra Sahlan Ritonga SPD, guru SMP Negeri 3 Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Bapak FD Halomuan Hasibuan SPD, guru SMP 3 Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Ya, dan Ibu Heni Irjuita Huta Suhud. Terima kasih atas kesediaannya. Dan Bapak, satu lagi baru hadir ya saya lihat, Bapak Joko Hidayat. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu semuanya. Dan satu lagi rekan saya kalau nggak salah ada kayak Eli Marlina ya, Bu Eli Marlina. Iya. Terima kasih atas kerjaannya. Baik. Saya akan bertanya pertama untuk ke pakar lah ya. Kepada Ibu Aisyah Marlian Daulay. Ya. Silakan Ibu. Berdasarkan ini ya Pak, Bu ya. Pengalaman yang Bapak Ibu, ya maaf, pengalaman yang Ibu dapatkan lah ya selama menjadi guru ataupun trainer, otomatis di trainer punya siswa ya Bu ya. Iya. Sama seperti di sekolah ya Bu ya. Masalah apa saja lah Bu yang muncul ketika Ibu memberikan pembelajaran itu, baik dari timbul dari siswa ataupun lingkungan ataupun dari kita sendiri begitu Bu. Misalnya dalam perihal motivasi belajar siswa yang rendah. Ya, pasti ada masalah seperti itu Ibu, yang tidak mau belajar, yang memang yang tidak mau tahu seperti itu pasti pernah dijumpai setiap pembelajaran Ibu. Menurut Ibu faktornya apa-apa saja ya Bu? Kalau untuk faktornya itu ya, kalau menurut saya kan faktor permasalahan itu banyak Ibu, banyak sekali faktornya. Yang apalah Bu, yang riskan sekali Bu? Ya, yang pertama mungkin memang tidak ada motivasinya untuk belajar gitu ya Bapak ya Ibu ya. Permasalahan itu mungkin dari dirinya sendiri, misalkan tidak ada motivasi dari dirinya untuk belajar, kemudian dari faktor lingkungan, mungkin dari keluarga juga bisa yang tidak mendukung dia dalam pembelajaran seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi ada masalah dari dirinya sendiri dengan dari pihak luar seperti itu Ibu. Oh, contoh masalahnya Bu bisa didetailkan begitu Bu biar kita tahu. Ya, misalkan mungkin dia tidak ada motivasi untuk belajar. Kenapa tidak ada motivasi untuk belajar seperti itu ya Bu ya? Tidak ada tujuan pembelajaran itu dirasanya dalam dirinya gitu. Tidak ada misalkan pembelajaran ini kalau saya belajar apa sih manfaatnya? Jadi dia tidak menemukan manfaat pembelajaran itu untuk dirinya sendiri, bisa Ibu. Cuman kemudian untuk unsur dari luar bisa saja unsur dari keluarga, permasalahan dari keluarga atau dorongan dari orang tua tidak ada, orang tua yang yang tidak mau tahu dengan anaknya seperti itu, atau dari gurunya sendiri tidak ada motivasi tidak ada
iming-iming lah, tidak ada motivasi dari gurunya seperti itu Ibu. Oh iya iya. Di samping itu, kalau jika Ibu menjumpai misalnya siswa yang mengalami motivasi belajar rendah, apakah treatment ataupun solusi yang Ibu berikan agar dapat menimbulkan motivasi belajar anak itu kembali seperti itu? Oke, kalau untuk apa namanya, kalau untuk menumbuhkan motivasi pembelajaran seperti itu ya Bu ya? Ya. Ya, itu dia tadi Ibu, kalau motivasinya dari dirinya sendiri, kalau kalau memang permasalahan itu dari dirinya sendiri, jadi, kita juga harus, tahu kondisi siswa seperti apa. Jadi inilah, apa, manfaatnya kita memberikan asesmen non kognitif itu, Ibu. Pernah, Oh, sudah pernah dengar kan Ibu ya? Asesmen non kognitif itu apa permasalahan, apa namanya, biar biar kita tahu itu permasalahan siswa apa, seperti itu. oh, berarti sebelum Ibu melaksanakan PBM, Ibu membuat Iya. diagnostik ya sesuai dengan Iya. arahan kurikulum kita lah ya Bu ya? Iya, iya. Jadi, memang itu sangat perlu sekali. Jadi kan, apa, asesmen non kognitif itu nanti akan guru memahami apa permasalahan yang ada pada siswa, seperti itu. Selain daripada membuat asesmen, Ibu sudah tahu permasalahannya, tindak lanjutnya bagaimana Bu? Nah, kalau sudah tahu permasalahannya, itulah nanti kita buat pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Oh, pembelajaran. Jadi kita tahu memilah siswa itu seperti apa. Kalau permasalahannya seperti ini, berarti siswanya ini cara belajarnya seperti ini, gitu kan. Kalau misalkan siswa yang satunya, dia pengennya pembelajarannya seperti apa, metode B, seperti itu, Ibu. Oke, Jadi kita menggunakan metode pembelajaran itu yang tepat dan beragam, seperti itu gurunya. Jadi sudah mengenai ya Bu ya pada poin ke-6 ya, ke-5 mengenai metode atau model pembelajaran. Bisa Ibu kasih contoh bagaimana penerapan model atau metode pembelajaran yang sesuai karakter siswa itu Bu? Misalnya bagaimana yang Ibu kasih pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Saya pun belum paham Bu. Gitu. Oke. Kalau saya ya Ibu ya, kalau di dalam kelas apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Saya kan guru bimbingan TIK, Bu. Komputer gitu kan. Kemudian saya memilah siswa itu mereka sukanya membaca, kemudian mereka sukanya animasi, berarti apa menggunakan video seperti itu ya. Kemudian apakah mereka sukanya gambar seperti itu kan Ibu. Jadi dalam satu topik misalkan cara apa ya, cara menyambungkan internet gitu, cara menyambungkan internet ke komputer gitu, misalkan materi pembelajarannya Ibu. Jadi saya yang suka video, saya menunjukkan video ini gitu. Saya menunjukkan video. Jadi kan mereka kan karena suka video pasti mereka apa suka menonton ini gitu. Jadi kalau siswa yang suka gambar gitu kan, dia mengamati gambar, saya berikan ininya gambar-gambar seperti itu Bu. Jadi siswa yang suka membaca, saya berikan bacaan gitu. Itu namanya berdiferensiasi ya Bu ya? Iya, jadi membedakan mana yang suka apa siswanya, jangan dipaksakan. Misalkan kan Ibu ya, kalau sebelum Merdeka Belajar inilah Ibu. Jadi kan kita metodenya hanya satu media pembelajaran saja. Jadi mau tidak mau siswanya harus memang itu dia pembelajarannya apa materinya, media pembelajaran yang itu harus dia pahami, apa suka atau tidak suka, dia harus mempelajari materi itu gitu. Jadi saya memberikan apa namanya perbedaan, silakan yang mau membaca silakan baca yang ini, materi ini. Kalau yang mau menonton silakan tonton yang ini. Kalau mau apa mengamati gambar silahkan amati gambar ini seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi perihal motivasi dapat diatasi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu salah satu ya Bu. Contoh lainnya Bu? Contoh lainnya ini Ibu, jadi kan kalau kita sudah dengan metode pembelajaran itu kita harap siswanya jadi aktif gitu kan Bu ya. Dalam pembelajaran itu kan. Jadi kita harus menjadikan siswa itu sebagai peserta didik yang aktif gitu. Student center lah ya Bu ya istilahnya. Iya, okay. Jadi saya lihat ini jawaban Ibu langsung mendapatkan solusi kesulitan masalah belajar ya Bu ya.
Oh iya, itu juga Bu. Oh iya. Heeh. Ya saya juga ingin menanyakan apakah pernah Ibu menjumpai siswa yang sulit sekali memahami materi apalagi TIK ya Bu ya? Heeh, heeh. Nah, apalagi itu bagaimana Ibu menanggapinya? Bisa Ibu sampaikan apa faktor mengapa siswa tersebut sulit untuk memahami materi tersebut? Oke, kenapa sulit untuk memahami materi tersebut ya Ibu ya? Ya Iya. itu dia tadi, pertama mungkin karena, materinya dia tidak suka gitu kan. Oh, Dia tidak suka dengan materi itu. Jadi memang dia malas-malasan untuk, mempelajarinya gitu. Kemudian satu lagi bisa saja, dia tidak suka dengan gurunya gitu Ibu. Bisa oh, kan? Karena dia tidak suka dengan gurunya, dia tidak mau belajar gitu. oh, ada juga ya Jadi Bu ya, tidak suka iya. terhadap guru? Ya, ada juga dia tidak suka Oh, gurunya mungkin karena terlalu inilah terlalu mungkin terlalu apa namanya, menghakimi gitu, bisa Ibu. oh, gitu ya Bu ya. Mhm. Jadi solusinya bagaimana Bu Ibu berikan terhadap siswa yang demikian? Apabila misalnya ada siswa di kelas Ibu tidak suka materi TIK dan Mhm. tidak suka dengan Ibu, bagaimana itu Bu? Oke. Ya Menyeramkan jadi ya. menyeramkan ya. Jadi kalau memang tidak paham dengan materi saya, maksudnya tidak paham dengan materi saya, ya itu tadi Ibu, dengan metode apalagi saya coba memikirkan, apalagi metode yang saya berikan kepada anak ini agar anak ini, belajarnya mau gitu. Jadi kadang, pernah juga saya lakukan Ibu, saya panggil anaknya. Jadi saya tanya dari hati ke hati, bagaimana agar kamu bisa agar kamu bisa belajar dengan baik? Apa yang harus Ibu lakukan terhadap kamu gitu. Jadi Oh, dia ini, saya Ibu tidak suka ini, saya tidak suka ini. Dia kan menyebut misalkan saya tidak suka Ibu terlalu menghakimi gitu kan Ibu kan. Jadi saya berarti saya terlalu menghakimi anak-anak. Jadi saya berusaha melembutkan kalimat agar tidak eh, apa dikonotasikan siswa untuk menghakimi mereka gitu Ibu. oh, Kemudian ya memahami pemikiran siswa itulah peserta didik saya itu Bu. oh. Nah, komunikasi itu harus ke siswa itu harus sekarang tidak bisa lagi Ibu perintah ke siswa kita itu kan Bu ya. Maksudnya oh ini kamu tidak bisa diperintah sekarang anak-anak. Jadi harus memang skill komunikasi kita ke anak-anak juga harus lebih banyak belajar lagi seperti itu Ibu. Berarti skill communication ya Bu ya. Iya, heeh. Nah, berarti perubahan pola komunikasi dengan siswa, be Iya. friendly. Iya, Nah, lebih bersahabat lah ke siswa bersahabat. itu Ya, gitu. oh begitu ya Bu ya. Mhm. Ah, Ibu menjelaskan merangkap semua jawabannya dari pertanyaan saya. Iya. Habis jawaban pertanyaan saya, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Ini memang pada dasarnya ya seorang siswa ataupun seluruh siswa sudah sewajarnya patuh dan taat terhadap guru karena guru Heeh. adalah anutan dan yang digugu dan sekaligus Gitu, Bu. pengganti orang tua di sekolah. Iya. Akan tetapi rasa patuh dan taat ini berubah menjadi takut. Itu faktornya mengapa ya, Bu ya? Sepertinya saya sudah jawab itu tadi, Bu ya. Jawaban saya mencakup keseluruhan. Oh, Karena karena memang menghakimi ya, Bu ya? iya, Oh, suka menghakimi dia menghakimi. bisa karena dia menghakimi, siswa itu gitu kan. Jadi ya itu dia, kita harus memahami pemikiran siswa gitu. Kita Oh, tidak iya, jadi iya. kita sekarang walaupun kita sebagai guru, peserta didik sebagai siswa, kita harus lebih communication skill-nya itu harus lebih dipertajam lagi gitu. Tapi Oh. memang ada batasan-batasan antara guru dengan siswa, kita juga harus tahu itu. Kita juga harus mengajarkan sopan santun kepada mereka, tapi tidak menghakimi gitu. Baik, baik, Bu. Mhm. Boring Ibu ya. Mau cepat ini kayaknya narasumber ini. Waduh. Aduh, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Tadi Iya, model pembelajaran pun sudah. Berarti Ibu iya, sudah pernah menerapkan beberapa model pembelajaran. Contoh model iya, pembelajaran yang pernah Ibu terapkan apa, Bu? Contohnya? iya. Ini di PMM juga sudah ada bukti karya saya di situ saya buat model pembelajaran Ibu. Di situ ada model pembelajaran jigsaw juga sudah pernah saya lakukan. Model game juga saya sudah pernah lakukan. Kalau model game ini Ibu, siswanya Ya. sangat semangat loh Ibu.
Game. Oh iya. Mm-mm. Model game ini, jadi kan sekarang kan banyak karena kami kan TIK ya Bu ya, komputer. Mm-mm. Jadi saya membuat itu konten TikTok gitu. Jadi Konten mereka TikTok ya. jadi mereka tidak bergoyang-goyang di situ, tidak berjoget-joget di konten TikToknya, tetapi yang banyak di inilah, banyak yang di TikTok sekarang lah. Jadi kan saya membuat pertanyaan gitu kan Ibu. Kemudian mereka menjawab. Jika jawaban mereka salah, misalkan dikasih coretan. Oh. Nah, kan kemudian jika mereka benar dikasih hadiah gitu. Oh, Siswanya sangat ini loh Ibu kalau dibuat seperti itu. oh sangat bersemangat lah ya Bu Iya, ya. semangat. Berarti menumbuhkan motivasi juga ya Bu ya? Iya. Waduh, sangat tepat sekali jawabannya semua Ibu. Ya, saya sangat bangga, saya sangat senang. Jawaban atas tugas saya tercapai. Berarti kita mengarahkan sosial media itu kepada hal-hal yang positif ya Bu ya? Iya, Oh, betul berarti Ibu. mengenai dalam pembelajaran abad 21 TIPEK, Iya, technological, pedagogical, iya, content and knowledge, lengkap semua. iya, lengkap semua Teknologi, Ibu. konten, Iya, apa namanya, pengetahuannya ada semua, Bapak Ibu. iya, Oke, oh madu, keren ya Bu ya. Iya, jadi kita juga guru juga apa model ceramah itu sudah tidak ini lagi ke anak-anak gitu. Kalau kita bikin model ceramah itu ke anak-anak di pembelajaran, itu pasti anak-anaknya tidur atau apa, ngerjakan apa di situ. Bosan mereka sekarang. Karena memang tipe anak sekarang seperti itu kan generasinya Ibu ya. Berarti ini Bu, kan bukannya saya menyatakan tidak mau belajar atau menyatakan guru-guru yang lain bagaimana ya Bu ya. Berarti Ibu mengasah skill ini dengan semangat yang apa ya Bu ya, dengan belajar terus ya Bu ya? Iya, kita juga kan sebagai guru juga tidak boleh berhenti belajar. Itu dia yang dari apa Mas Menteri mengajar di PMM itu kan Bu Risna ya, Iya, Bu. mengajar, belajar dan berkarya gitu Ibu. Kita memang intinya tugas utama guru itu adalah mengajar gitu kan Ibu. Tetapi dalam mengajar itu kita harus belajar juga, harus terus belajar dari buayan sampai dia harus belajar. Kemudian dalam pembelajaran itu dari kita belajar itu kita membuat karya gitu Ibu. Pengennya seperti itu guru-gurunya. Oke, Bu. Oh, sudah sangat komplit semua jawabannya dari Borong. Berarti prinsip belajar sepanjang hayat itu harus Iya, diterapkan dalam hidup kita seorang guru. Oh, iya Ibu. baik. Untuk narasumber berikutnya, Bu, terima kasih atas jawabannya. Mana tahu ada Oke. saran atau apa namanya, Bu, pendapat boleh diberikan lagi, Bu. Oke, terima kasih Bu Risna. Sambil menunggu. Mudah-mudahan mudah-mudahan jawaban yang saya berikan mencerahkan ya Ibu Risna Afni ya. Alhamdulillah sangat mencerahkan dan mengenai tepat sasaran, Bu. Terima kasih Bu. Untuk berikutnya kita tunggu atas kesediaan pimpinan saya, Bapak Haji Sadiran SAG. Kayaknya terlempar ya Bapak ya? Iya, sepertinya terlempar Ibu. Terlempar. Sambil menunggu Bapak tersebut, Bapak pimpinan saya, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mohon memberikan pendapat begitu. Untuk Pak Arsan, Bu Umi, Bu Heni, Pak Joko, Pak Fdi, Bu Julhafni, Pak Indra Sahlan, Pak Husin dan Pak Royen Panggabean. Iya, mohon berikan pendapatnya selama pengalaman Bapak Ibu jadi guru, apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan siswa memiliki motivasi belajar rendah, Bapak Ibu? Silakan. Siapa yang duluan, Bapak Ibu? Malu-malu sepertinya Bapak Ibu ini ya. Saya hebat-hebat ini Bapak Ibu yang hadir ini. Iya, sangat hebat-hebat ini. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu kesediaannya. Harus di miss call ya? Atau disenggol? Kayak di TikTok, senggol dong gitu. Saya senggol deh, Pak Arsan silakan. Bu Umi silakan mau bicara. Mohon kesediaannya Bu Umi. Wah, jaringannya sepertinya bermasalah ya. Pak Arsan? Halo, Pak Arsan? Pak Indra Sahlan? Pak Indra Sahlan sudah angkat berbicara. Silakan Pak. Mohon pendapatnya Pak.
audio Pak Indra Saran kesempatannya. sepertinya bermasalah. Oke. Oke. Ya, sudah jelas. Bisa didengar, Bu? Bisa Pak, bisa Pak. Sebenarnya dari pengalaman saya beberapa tahun mengajar, khususnya ini di bidang matematika, Iya. itu yang menjadi problem bagi siswa itu pengetahuan dasarnya. Pengetahuan dasar ya Pak ya. Namanya seperti tadi saya mengajar persamaan kuadrat, itu anak-anak rupanya belum tahu kali-kali gitu. Perkalian dia tidak ingat. Oh. Jadi untuk mencoba lebih kerasnya dia jadi malas karena sudah di pengetahuan dasarnya sudah terbentur gitu. pengetahuan dasar ya Pak ya. Oh, berarti Gitu. Pak Indra ini guru SMP ya Pak ya? Kadang-kadang Pak kita Indra, jumpa iya. juga anak-anak yang tidak mampu membaca dengan baik gitu. Iya Pak ya. Kita terbenturnya kadang-kadang gitu. Oke. Berarti menurut Bapak salah satu faktornya adalah motivasi belajar siswa rendah itu dikarenakan faktor pengetahuan dasarnya yang masih kurang ya Pak ya? Iya. Ya Pak Indra. Iya, betul sekali. Di sisi lain faktor penyebabnya bagaimana? Yang lain Pak apa Pak? Ya, penyebab yang lain kurangnya perhatian di rumah gitu. Oh, Iya. perhatian di rumah. Itu tadi ya Bu ya, yang dari unsur luar gitu. Iya. Tidak ada perhatian orang tua gitu kan, kurangnya perhatian orang tua. Selanjutnya Pak, faktor lainnya? Faktor lainnya itu saja karena udah disebutkan semua sama Bu Elsa. Jadi begitu Bapak bisanya menjumpai siswa seperti itulah ya. Kita komplitkanlah dulu, berarti kesulitan masalah belajar pun seperti itulah ya Pak ya, faktornya ya Pak ya. Karena pengetahuan dasar yang kurang, perhatian orang tua. Bagaimana Bapak menyikapinya? Kadang-kadang kalau mengenai pengetahuan dasarnya ini kita coba ajarkan lagi seperti pelajaran SD. Mengajarkan kembali. Jadi yang tujuan pembelajaran kita terlambat jadinya Pak Indra ya. Tujuan pembelajaran kita jadi terlambat terpenuhi gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Sepertinya Bapak pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah Haji Sadiran SAG, mohon kesediaannya Pak untuk gilirannya Pak. Baik, assalamualaikum Pak. Suaranya agak gimana audionya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya meminta beberapa pendapat dari Bapak kan selaku pimpinan kepala sekolah saya perihal ini Pak, permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu hal-hal apa sajakah yang Bapak jumpai faktor penyebab motivasi merendah? Ya, pertama adalah motivasi siswa itu rendah akibat dia tidak suka pelajaran itu. Tidak suka pelajaran Karena karena saya kan pernah mengajar bahasa Indonesia, pernah mengajar IPA, pernah mengajar PPKN, juga pernah mengajar TIK. Waktu saya honor dulu itu, waktu saya honor itu dikasih pelajaran apa aja mau. Campur-campur. Iya, saya spesialisnya adalah guru bimbingan konseling. Iya, BK. Dari mata pelajaran itu mereka memang sebagian suka, sebagian tidak. Itu akibat apa?
tidak suka, tapi ada juga yang suka. Jadi saya motivasi yang pertama adalah jika kamu ingin memahami suatu pelajaran, kamu sukai dulu, baru kamu lihat isi dalamnya. Jadi kalau kamu itu tidak suka, maka bagaimana kamu melihat isi dalamnya? Nah, jadi dari pelajaran yang banyak saya ajarkan itu, ternyata BK mereka lebih suka. Kenapa? BK itu ternyata pelajarannya cerita-cerita aja. Contoh, mengenal lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah, yuk diajak mereka jalan-jalan ke lingkungan sekolah. Ini tempat ini kamar mandi, ini kantin, ini kelas, ini perpustakaan, dan sebagainya. Baru tentang diri mereka sendiri, mengenal diri sendiri. Nah, jadi dengan mengenal diri sendiri, mereka akan lebih suka. Dan pernah saya tanya dengan guru mata pelajaran matematika, berapa persen mereka yang suka, Pak? Hanya 25%. Berarti 25% itulah yang akan jadi orang kaya, saya bilang, matematika. Karena siapa yang suka matematika berarti akan cepat sukses dia. Oh, gitu ya, Pak. Berarti dengan kata lain, mereka tidak menyukai matematika, menurut saya, apa ya, Pak ya? Karena tugas ya, Pak ya? Iya. Karena kan kalau itu. BK dia jalan-jalan traveling ya, Pak ya? Ya, Hanya traveling pengenalan. lah. Gitu. Iya. Oh, gitu ya, Pak ya. Di sisi lain, apa lagi ya, Pak ya? Nah, jadi sisi lain untuk bermata pelajaran lain, bagaimana cara melatih siswa itu yang pertama adalah lihat karakter siswa itu. Karakter. Ya, ada karakter yang tidak bisa dipaksa, ada yang harus dibujuk, ada yang harus didekati dikawani. Ya, bagikan anak dengan orang tua. Ya biasanya kalau anak dikerasi, mungkin dia akan melonjak, kalau dia akan kita buat lembut, dan dia lembut. Kalau dulu memang iya, anak dikerasi karena takut. Tahun 90-an, ya saya sendiri waktu itu ya anak dipukul guru pasti dia takut terus. Jadi sekarang tidak ada seperti itu lagi. Apalagi merdeka kan, merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya Pak. Terus kalau perihal mengenai kesulitan memahami materi pelajaran, itu pernah nggak Bapak jumpai di sekolah? Pak? Nah, biasanya itu kesulitan memahami pelajaran banyak, ya, terutama ketika dia mungkin lagi tidak enak badan, sehingga dia sudah memahami. Yang kedua, kemungkinan memang dia yang namanya belajar dikasih tugas sama guru A, B, C, dan D dan seterusnya numpuk tidak dikerjakan. Jadi setelah numpuk belajar sebenarnya seperti itu. Oh, jadi solusi yang Bapak berikan bagaimana Pak? Agak kurang jelas Pak, bisa diulangi Pak? Iya kurang jelas Pak. Mungkin kenapa ya sinyal ya? Iya. Oke lah, oke. Udah dia jelas. Udah jelas Bu? Agak menambah ada efek audio sedikit Pak dia. Gitu. Karena saya pakai HP nih, jadi inilah kemampuan HP-nya. Oh iya Pak, mohon maaf. Jadi tadi apa faktornya Pak? Yang kedua kesulitan belajar, kesulitan memahami. Sulit dalam memahaminya karena banyaknya tugas Bu dari guru-guru sehingga dia banyak tugas. Ya, terus Pak? Setelah itu ya memang dia nggak suka pelajaran itu. Atau memang kesehatannya kurang. Dia lagi kurang sehat, nah ya. Jadi harus kita lihat faktor-faktor yang harus kita lihat kepada anak itu. Harus ada pendekatan lah. Oh iya. Sebenarnya kalau mereka mau itu nggak sulit. Mereka mau itu nggak sulit sebenarnya. Kalau mau nggak sulit. Kalau nggak mau, iya. Sulit. Kalau mau itu sulit. Gitu ya Pak ya. Jadi misalnya kan ada siswa yang begitu tidak mau tahu atau bahkan sudah kasih apapun, itu solusi yang Bapak berikan bagaimana biar agar siswa itu bisa memahami? Biasanya kalau siswa seperti itu sering saya panggil. Seolah-olah dia dibutuhkan. Mau tak mau dia pasti akan mau. Karena jarangnya kita komunikasi dengan dia, mungkin dia nggak mau mengerjakannya. Jadi kita panggil aja, kita sapa. Bagaimana keadaannya? Apa pekerjaannya kemarin?
memberikan perhatian khusus lah Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan berikutnya perihal apa Pak? Yang konotasi rasa takut dari sikap patuh dan taat siswa terhadap guru Iya. menjadi rasa takut. Itu penyebabnya kenapa Pak? Sebenarnya tidak ada rasa takut mereka kalau mereka itu mentaati peraturan. Karena mereka tidak taat, nah mereka jadi takut karena merasa bersalah. Nah, jadi kasih motivasi ataupun pengertian kepada siswa, ya. Biasanya kalau kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kita tidak akan diapok polisi. Kita mematuhi peraturan, kita tidak akan merasa takut. Jadi Nah, mereka misalnya, merasa bersalah karena takut. oh gitu ya Pak ya, merasa bersalah ya Pak ya. Misalnya salahnya apa ini Iya. Pak kalau siswa? Kalau tadi kan Bapak bilang kan lalu Misalnya lintas. datang terlambat. Oh, terlambat. Yang mana masuk jam 7.15, dia datangnya jam 8 atau dia terlambat dalam kali. Mungkin alasan, kalau memang alasan masuk di akal bisa kita terima, tapi kalau alasannya kesiangan bangunnya itu, ya masa di rumah itu tidak ada yang bangun gitu ya. Oh. Atau kalau jalannya becek atau ban bocor, itu masih kita maklum. Iya ya Pak. Atau tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan guru, kan di masa takut. Sebenarnya Jadi siswa itu kalau dekat dengan kita, mereka tidak akan takut dengan kita. Jadi treatment yang Bapak kasih atau tindak lanjut agar siswanya merasa menjadi tidak takut terhadap guru bagaimana Pak? Jadi yang saya ajarkan adalah supaya guru itu dekat dengan siswa. Oh, Dalam metode arti pendekatan kata ya Pak ya? tetap memperhatikan. Iya, pendekatan tetap memperhatikan. Tetap memperhatikan. Oke, untuk perihal apa Pak? Perihal model pembelajaran ya. Apa semasa Bapak dari tadi beragam mata pelajaran yang Bapak bawakan, model pembelajaran apa saja yang pernah Bapak terapkan di sekolah begitu Pak? Kalau dulu contact learning teaching, ya, yang waktu KTSP dulu. Apa Pak? Sebentar ya Pak. Contact learning teaching, Konteks ya. terus menurut Bapak ya, selama ini kan kita kenal dengan namanya metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Mengapa harus ini terus yang dilaksanakan padahal kita sekarang sudah menuju pembelajaran 421? Nah, apa yang menyebabkan menurut Bapak para guru masih tetap stagnan di sana? Yang pertama, kurangnya bimbingan teknologi kepada mereka guru-guru. Kurangnya pelatihan, membuat pelatihan atau workshop di sekolah sehingga mereka tidak termotivasi untuk melaksanakan dengan abad 21. Ataupun kurangnya alat yang ada di sekolah, contohnya proyektor terbatas, lokal ada 3, proyektor 1, atau lokal ada yang 20, proyektornya hanya 2. Atau memang jaringan listrik di sekolah tidak bagus. Listrik ya Pak ya. Itu banyak hal. Banyak hal ya Pak ya. Terus perihal ini Pak, berarti sudah mengenai ketipek sama host juga, apa juga Pak ya, 4J ya Pak ya. Jadi pertanyaan khusus lah ya Pak, Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah, apa langkah Bapak selanjutnya untuk mempersiapkan kami lah, khususnya saya sebagai salah satu anggota Bapak di sana untuk menghadapi pembelajaran abad 21 ini Pak? Yang pertama mengadakan workshop Workshop untuk ya Pak, peningkatan, workshop. Workshop, peningkatan. Selanjutnya Peningkatan untuk workshop. Baru yang kedua, setelah workshop maka akan dipraktekkan yang telah di workshopkan itu. Tidak hanya sekedar formalitas saja. Selanjutnya Pak? Untuk sementara itu dulu. Sementara ya Pak. Iya Pak, satu lagi Pak, perihal soal hot. Saya memang minim ya Pak ya, bahkan belum tahu benar mengenai hot. Itu sepengetahuan Bapak, apa sebenarnya Pak hot itu? Saya belum tahu Pak. Mengenai KKO. Hot itu kan untuk membuat
pertanyaan-pertanyaan yang dianya nanti akan kita lihat kesulitannya mudah atau tidak di situ. Jadi itu perlu untuk diadakan waktu di sekolah biar ada kesatuan dalam membuat soal itu. Soal ya. Oh, ya. Sebenarnya HOTS itu Pak soal yang sulit atau yang bagaimana sampai harus takutkan sekali? Tidak sebenarnya soalan yang tidak sulit, tetapi dia berkualitas, mempunyai bobot. Karena sulitnya soal itu kan kita ketahui setelah kita analisis. Ya, kedengaran, Bu. Suaranya putus-putus Ibu Risna. Jaringannya di sana itu, Bu. Iya, Pak. Maklumlah kami didolok. Iya, Pak. Berarti HOTS itu ini tadi ya, Pak ya. Kita itu harus membutuhkan kemampuan analisisnya tinggi gitu ya, Bapak ya, untuk menjawab soal. Betul. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Belum tentu soal yang kita buat itu kita anggap sulit, anak sulit. Dan kebalikannya kalau tidak dianalisis terlebih dahulu. Oh, oke. Sudah terdengar Bu Aisyah? Ya, sudah Bu, sudah. Jadi Pak, saya ingin minta sedikit contoh. Nah, HOTS itu yang berkualitas tetapi tidak sulit. Itu tadi Pak yang saya pertanyakan. Sekarang pelajaran apa contohnya, Bu? Pelajaran yang pernah Bapak ampuh lah di sekolah. Kalau saya ampuh dulu kan belum ada HOTS-nya. Ini coba ada yang guru yang masuk nggak ini? Yang matematika, yang IPA. Kalau saya dulu kan belum ada soal HOTS. Oh, belum ada ya Pak ya? Ya, belum ada. 2006 belum ada. Makanya barangkali ini ada guru yang masuk, yang di sini kita zoom ini, yang pernah ikut pelatihan tentang membuat soal HOTS. Coba satu contoh dulu, yang matematika dulu. Ada yang ikut matematika, Bu? Matematika kurang tahu Pak. Ada tadi matematika Pak Indra Sahlan, tadi matematika Ibu. Oh ya Pak Indra Sahlan. Yang dari SMP aja. Atau yang Bu IPA, Bu Elfrida ada tadi kan? Yang IPA. Kayaknya terlempar Pak. Terlempar ya. Terlempar. Iya Pak, karena di jalan posisinya Pak. Oke Pak, jadi begitulah Pak ya. Yang paling signifikan itu ya Pak mengenai motivasi itu dari apa tadi? Tidak suka pelajaran, tugas terlalu banyak, kesehatan. Baru untuk ke pembelajaran abad 21 solusi yang Bapak berikan mengenai workshop ya Pak ya dan praktekan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya dan untuk selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari rekan-rekan guru sejawat. Bagaimana Bapak Ibu mohon masukannya terhadap beberapa permasalahan yang akan saya teliti ini. Pertama kalau memang apa saya tadi Pak sudah ya Pak Arsan. Silakan Pak Arsan. Bapak Ibu semuanya apakah sudah selesai untuk placement testnya? Halo Pak Arsan. Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu?
Ini tadi Pak, saya ingin meminta pendapat dari Bapak tentang faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah, kesulitan memahami pelajaran, dan beberapa poin yang tadi yang telah kita tanya kepada para pakar kita, yaitu Bu Aisyah dan Pak Sadira sebagai kepala sekolah. Kalau menurut pendapat saya, Bu, faktornya itu dari eksternal dan internal. Oh, eksternal Dan internal ya. Kalau yang eksternal itu ya dari lingkungan rumahnya, lingkungan bermainnya. Kalau internal dari dalam diri dia sendiri, Bu. dalam diri sendiri itu misalnya Pak, bagaimana Pak? Misalnya dia malas, dia mengikuti kegiatan itu. Memang ada rasa malasnya, tidak semangat untuk mengikuti kegiatan itu, Bu. Oh, iya. Selain itu Pak? Mungkin itu aja dulu, dari cuma 2 faktor itu aja menurut pendapat saya. Kalau perihal kemampuan untuk memahami materi pelajaran Pak, bagaimana Pak? Kemampuan untuk memahami materi pelajaran apanya ini sekarang, Iya. motivasinya. Kesulitannya. Pernah nggak Bapak kesulitan. jumpai siswa yang Bapak ajari seperti itu kan merasa sulit dia memahami materi tersebut, padahal materinya mudah begitu Pak? Banyak. Eh, Dia kurang konsentrasi, Bu, dalam memahami materi yang diajarkan oleh gurunya, Bu. Kurang konsentrasi. konsentrasi. Tidak fokus dia, tidak fokus dia dalam belajar. Tidak fokus, iya Pak. Terus Pak ini Pak, perihal yang tadi yang malas ya, Iya. masih belajar. Bagaimana Bapak menyikapinya agar siswa tersebut tidak malas, gitu Pak? Oh. Kita berikan nasihat, berikan bimbingan gitu loh, Bu. Kita panggil kan, kita ajak bercerita, ajak sharing. Tapi tidak di depan teman-temannya ya. Nanti kalau depan teman-temannya dia malu kan, merasa minder, kita panggil. Lagi jam istirahat kita panggil sambil seakan-akan kita tuh temannya, kita bisa jadi sahabatnya, jadi temannya. Sharing-sharing cerita lah, Bu, berbagi pengalaman biar membangkitkan motivasi dia dalam belajar. Apa masalahnya, kenapa dia kurang bermotivasi, kurang semangat dalam belajar begitu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Tadi kalau malas ya. Kalau dari perihal konsentrasi, apa treatment yang Bapak kasih agar siswa tersebut bisa konsentrasi dan mampu memahami materi pelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau untuk meningkatkan konsentrasinya, kita buat semenarik mungkin cara mengajar kita, Bu. Tidak lagi model ceramah. Kalau kita buat dulu model ceramah, dia mengantuk, dia malas mendengarkan kan. Sekarang udah merdeka belajar, kita kasih dia kebebasan bagaimana dia mau memahami materi itu, Bu. Contohnya Pak? Contohnya, maksudnya gimana nih? Contoh dalam Tadi yang Bapak bilang tadi kan, untuk mengapakan konsentrasinya, mengubah metode konvensional menjadi bagaimana Pak? Biar dia menarik perhatiannya. Gitu. Sepertinya contoh simple, kayak ice breaking. Kita panggil halo, mereka jawab hai. Itu tiba-tiba langsung konsentrasi dia tuh, Bu. Dari yang pertama dia melamun, karena kita dengar kata-kata halo, dia langsung hai. Konsentrasinya timbul kembali. Gitu. Kita kasih ice breaking. Begitu ya Pak ya. Iya. Berarti dengan ice breaking setidaknya dapat membuyarkan lamunan anak menjadi konsentrasi. Iya, betul. Iya. Pertanyaan ini perihal apa Pak? Rasa takut tadi Pak. Kenapa rasa takutnya? Itu guru killer. Karena kan istilahnya Pak. Sebenarnya dia patuh terhadap guru, cuman kadang rasa takut itu rasa patuh itu berlebih, killer. Berdatang-datang itu killer katanya. Dengan sebutan begitu, Pak. Sama seperti awal tadi, kita ajak dia sharing-sharing cerita-cerita berbagi pengalaman, Bu. Kita panggil saya kalau mengajar, Bu, nggak pernah killer, jadi nggak kurang tahu saya seperti temannya gitu, Bu. Kadang jadi sahabatnya seperti temannya gitu. Berarti Bapak belum bermain bersama. Belum pernah jumpa siswa begitu ya? Belum. Kebetulan saya guru olahraga, Bu. Jadi kebanyakan bermain bersama. Saya kan guru olahraga basicnya. Jadi bermain bersama. Jadi mereka kalau dibilang ya seperti temannya. Kadang-kadang guru yang lain pun malah mikir,
kok dekat kali bapak sama anak-anak ini katanya. Mereka malah malah jadi cemburu mereka sama saya. Karena saking dekatnya sama murid-murid itu. Ibu yang mau Guru bertanya. yang ramah anak gitu. Memang kalau guru olahraga adalah guru favorit anak-anak. Keluar kelas. Ya Pak ya. Oke. Iya. Berarti kalau untuk ke metode pembelajaran apa yang Bapak terapkan biar lebih menarik lagi walaupun sudah jadi pelajaran yang favorit bagi anak-anak, Pak? Belajar sambil bermain. Role playing. Iya, belajar sambil bermain. Oh, belajar sambil bermain. Pernah Kak Bapak memanfaatkan teknologi untuk dalam proses pembelajaran biar misalnya lebih bagus lagi gitu, Pak? Sangat pernah lah, Bu. Setiap pembelajaran saya menggunakan metodologi, Bu. Misalnya, Setiap Pak? pembelajaran, misalnya sebelum saya mempraktekkan, saya buat dulu di dalam kelas, menonton video cara melakukan kegiatannya ini, Bu, gitu. Contoh, senam, melakukan senam pagi. Mereka kan belum hafal. Mereka nggak ngerti gerakan-gerakannya. Ya, saya pasang infoku, saya pasang layar. Mereka melihat, menonton, baru mempraktekkannya gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya, Berarti sudah mengarah ke pembelajaran satu Bapak ya, keren ya, Pak ya. insya Allah. Panutan, pantesan sekolahnya sekolah penggerak ya, Pak ya. Kepala sekolah penggerak. Alhamdulillah. Amin. Kami pun akan menyusul. Siap, Amin. siap. Memberikan kami ke sekolah penggerak dan kepala sekolah penggerak nanti, pimpinan kami ya. Sepertinya Bapak kami ini udah ya Pak ya. Kalau masalah saya, pimpinan kami udah sama-sama kepala sekolah penggerak. Oke, untuk selanjutnya saya rasa kalau Bapak ini sudah memborong semua ya Pak ya. Sama Tuh, ada yang raise hand, Risna. Bapak oh, Royen Andarian. oh ya Pak Royen, silakan Pak. Jika ingin memberikan pendapat, tanggapan Pak, persilakan. Ya, mulai dari mana dulu, Bu? Ya, berarti ditanya dulu Ibu Risna. Oke, Pak. Dari salah faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah, Pak. Faktor apa saja penyebabnya, Pak? Oh iya, jadi faktornya memang sudah dijelaskan tadi sama kawan-kawan juga. Memang ada dua faktornya, ada faktor dari dalam, ada dari faktor luar. Faktor dari dalam misalnya pertama IQ anak itu yang berbeda-beda ya. IQ, ya Pak. Ya, IQ-nya memang sangat rendah. Jadi ini memang agak sulit ini kita motivasi ini. Jadi kalau memang yang IQ-nya faktor keturunan misalnya bisa jadi kan orang tuanya memang ya, jadi ke anaknya juga baik ya, itu yang faktor dari dalam. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan memang kemauan si anak ini juga ya, kemauannya mungkin ada bimbingan dari orang tua kurang ya, atau bimbingan dari guru juga untuk meningkatkan kemauannya ya. Jadi tindak lanjut Bapak untuk mengatasi hal ini bagaimana, Pak? Yang Bapak lakukan? Iya, kalau saya kebetulan yang pertama tadi yang memang IQ-nya rendah ya, Bu. Ya. Kebetulan di sekolah kami mengadakan ini tambahan dia khusus misalnya. Jadi misalnya kalau di SD sudah kelas 4 dia misalnya masih kurang membaca, jadi kami membuat tambahan setelah pulang sekolah, kita data siswanya yang memang kurang memahami, ya kita bimbing lagi di situ. Memang memberikan bimbingan yang lebih lah untuk orang-orang yang seperti ini. Oh, iya Pak ya. Yang selanjutnya perihal kesulitan belajar Pak, memahami materi pelajaran. Itu bagaimana Pak? Apakah pernah Bapak jumpai juga? Dan faktornya apa saja Pak? Oh iya, memahami kesulitan belajar ini memang iya banyak ya. Saya juga memang menemukan sangat banyak, apalagi beberapa pelajaran yang memang membutuhkan analisis yang tinggi, misalnya seperti matematika, IPA, itu banyak yang dalam kesulitannya. Jadi saya rasa penyebabnya ya itu tadi, penyebabnya kurang pemahaman itu ya. Ada tadi misalnya
sudah kita jelaskan, toh belum ngerti juga, ya mungkin ya dari faktor dari dalam tadi. Oh, IQ juga ya Pak ya, kena ya Pak ya, Iya. kira-kira. Nah, Oh, IQ. Jadi solusinya berikutnya apa Pak? Kalau misalnya sudah berapa kali kita ajarkan di kelas tetap tidak paham, apa yang Bapak lakukan selanjutnya biar agar murid kita tersebut tidak tertinggal begitu Pak? ya kalau seperti ini ya seperti itulah yang tadi kami buat. Misalnya ya kita buat tambahan dia di sekolah ya, kesediaan Bapak Ibu gurunya lah untuk membuat tambahan. Seperti saya misalnya masuk di kelas 4, kebetulan ada beberapa orang ya, saya bersedialah setelah pulang sekolah ya kita bimbing lagi supaya dia tidak ketinggalan sama kawannya. Seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, mohon apanya Pak pendapatnya. Bagaimana menurut Bapak makna konotasi rasa takut yang ditimbulkan dari rasa patuh dan taat dari siswa tersebut? Konotasinya ya memang itu Itu mengapa Pak terjadi? Misalnya kan sebelumnya kan siswa memang wajib patuh dan taat terhadap guru kan, karena guru itu adalah panutan dan pengganti orang tua di sekolah. Akan tetapi perasaan patuh dan taat itu berubah menjadi rasa takut dia, Pak. Itu mengapa dia? Mengapa bisa terjadi demikian? ya rasa takut itu terjadi ya bisa jadi karena itu pasti ada kekurangan dia, misalnya ya kurang memahami pelajaran lah, misalnya nanti dia takut untuk dibuat pertanyaan sama dia tidak tahu dia menjawab, ya bisa jadi mengakibatkan rasa takut ya. Takut ditanyai lah Pak ya. Jadi Bapak menghadapi siswa yang demikian memang tidak dipungkiri ya, kadang ada siswa dia ketika seseorang guru masuk yang ini si A misalnya tiba-tiba dia keluar. Itu bagaimana solusi yang Bapak berikan agar siswa tersebut kembali tidak takut lagi terhadap kita sebagai guru dan tidak menghindar kita? Ataupun kadang kan ada itu misalnya, bagaimana saya bilang ya, ada kadang murid itu berdoa-doa, ya Allah mudah-mudahan saya gurunya tidak datang begitu kan. Karena ada seperti itu siswa takutnya begitu Pak. Apa yang Bapak lakukan agar perasaan tersebut hilang? Iya, jadi untuk menghilangkan rasa takut yang seperti itu, kalau kita misalnya menanya siswa, dia tidak tahu, kita jangan menghukumnya ya. Itu yang menjadikan dia takut. Misalnya kalau dia tidak tahu kan, kita hukum, nanti saya kena hukum lah kan, dia menjadi tahu. Jadi kalau misalnya kita menanya siswa, misalnya dia tidak tahu atau dia menjawab salah, ya usahakan kita tidak menghukumnya ya. Paling tidak kita perjelaslah apa jawabannya. Menurut saya seperti itu Bu, untuk menghilangkan rasa takut kalau dia misalnya takut ditanya ya. Jadi kalau dia salah. Oke Pak. Terus mengenai ini Pak, selanjutnya mengenai model pembelajaran Pak. Model pembelajaran apa sajakah yang pernah Bapak terapkan di sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa? Oh iya, kebetulan juga di kelas 4 di sekolah kami sudah memakai kurikulum Merdeka ya. Jadi saya memang masih tahap belajar ya. Jadi saya menggunakan metode problem solving ya. Jadi di sana kita suruh misalnya IPA ya. Dia kita mempelajari akar misalnya. Jadi ini siswa ini saya suruh dia keluar, saya dampingi keluar, di sana misalnya dicari misalnya yang akar serabut, akar tunggang yang seperti itu. Jadi kita melihat tanaman langsung dia. Jadi dia menemukan sendiri. Oh, ini misalnya yang akarnya serabut. Oh, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini tanaman yang akar tunggang. Oh, bentuknya seperti ini. Jadi dia menemukan sendiri ya. Menemukan sendiri pemahamannya dari yang kita koordinir tadi. Oh iya ya Pak, berarti dia pembelajarannya real ya Pak ya, nggak menghayal gitu. Iya. Oke.
menurut Bapak ya, menurut Bapak lah ya, saya dari pengalaman, faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan guru kita sekarang masih enggan atau malas atau stagnan di dalam metode konvensional ataupun ceramah? Apa yang menyebabkannya Pak? Iya, ini juga sih memang banyak sih. Saya misalnya menemukan guru-guru kita misalnya, tapi yang sudah mulai umurnya mau pensiun lah. Jadi kalau kita bilang, apaan lagi saya belajar, ini udah mau pensiun, seperti itulah ya. Jadi sebenarnya pertama banyak sih faktornya, misalnya kurang bimbingan atau mungkin kurang bukan bimbingan ya, kurang apa namanya? Kurang Ya, minat. termasuk kurang seperti misalnya bimbingan untuk guru-guru bagaimana metode-metode yang best untuk masa kini ya. Jadi guru kita masih kurang seperti yang dulu. Kurang mengikuti pelatihan ya Pak ya? Begitu ya Pak ya? Masih banyak guru-guru yang masih belum bisa teknologi. Itu salah satunya, Bu. Kurangnya BIMTEK ya Pak ya. Faktor lainnya Pak? Faktor lainnya memang ada gurunya memang tidak mau tahu dia ya. Jadi dia tidak mau belajar juga. Ada faktor yang seperti itu saya lihat. Ada guru-guru yang muda kalau kita suruh misalnya ini coba dulu seperti ini, dia tidak mau ya. Dia tidak mau. Dia sudah nyaman dengan metode yang dia buat, padahal mungkin metodenya tidak cocok lagi pada zaman sekarang ya. Jadi ada faktor malas lah gurunya. Begitu ya Pak ya. Ada lagi faktor yang lainnya Pak, mana tahu biar lebih memperkaya hasanah faktor-faktor saya ini. Faktor yang lain Ya Pak. ya saya rasa SDM gurunya lah, sumber daya manusia gurunya yang terlibat belajar hal yang baru. SDM gurunya ya, dia tidak mau dia mempelajari hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan SDM gurunya ya. Oh iya Pak. Jadi menurut Bapak solusi kedepannya bagaimana nih Pak? Biar terciptalah pembelajaran abad 21 ini Pak, sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek Pak. Ya pertama gurunya memang harus aktif dia belajar, baik dia secara online maupun secara luring ya. Jadi dia harus aktif belajar, kemudian harus memahami teknologi itu dan pemerintah melakukan BIMTEK, jangan yang hanya yang di aplikasi saja. Jadi kadang kan kalau yang di aplikasi saja tidak dipanggil langsung gurunya, dia tidak mau tahu dia. Jadi maunya yang BIMTEK-nya yang langsung dipanggil dia gurunya. Gitu ya Pak ya. Oke ya Pak, Bapak guru akar ya. Kurang jelas Pernah nggak Bapak berdasarkan penjelasan Bapak yang tadi kan saya tafsir Bapak guru IPA ya Pak ya? Saya guru matematika memang, Bu. Oh matematika. Oh oke, matematika. Gini Pak, saya ingin menggali informasi tentang soal-soal hoax Pak, karena saya masih awam ya. Bagaimanakah soal-soal yang dikatakan soal-soal hoax tersebut Pak? Iya, jadi hoax itu harus kita tahu lah artinya. Kalau nggak tahu, kurang lupa saya, Bu. Hoax itu kepanjangannya kan ada itu sih. Ada Pak. Higher order thinking skill Pak. Oh. Iya. Jadi biasanya soal-soal yang seperti ini ya memang untuk menjawab soalnya memerlukan pemahaman yang tinggi. Jadi kalau misalnya di soal matematika, misalnya kalau kita buat soalnya bukan misalnya kalau kita buat 236 bagi 6 misalnya, bukan seperti itu soalnya, Bu. Jadi soalnya kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada permen 236. Jadi ada 6 orang yang membagi permen tersebut. Ya, berapa kira-kira per orang? Jadi itu sudah termasuk saya rasa ya salah satu contoh hoax
yang memerlukan pemahaman juga ya. Jadi selain dia bisa menjawab soal itu, dia harus bisa menerjemahkan soal itu ke dalam bentuk matematikanya dulu. Begitu ya. Berarti penerapannya pun Bapak seperti itu ya Pak ya, dibawa kepada kehidupan sehari-hari ya. Iya. Jadi jangan hanya mengembang-ngembang saja, memahami angka-angka saja. Jadi kita harus bisa bawa ke kehidupan nyata. Bentar ya, Pak. Menurut Bapak ya, apakah pernah Bapak, bukan menurut ya, pernahkah Bapak menjumpai siswa yang beberapa yang sudah Bapak ajari itu, yang sudah Bapak didik, tidak pandai menjawab ataupun tidak mampu menjawab soal-soal HOTS itu Pak? Iya, banyak. Memang rata-rata, memang soal-soal HOTS itu memerlukan itu pemahaman yang tinggi ya. Memang banyak juga sih. Jadi kita di situ memang harus benar-benar dia bagaimana dia bisa bagaimana dan cara untuk menjawabnya. Jadi kalau banyak masih banyak jawabannya masih banyak ya, masih banyak yang belum bisa menjawab soal-soal HOTS. Jadi bagaimana cara yang Bapak kasih ke anak-anak agar dapat mengerjakan soal-soal HOTS? Karena kita kan saat ini dituntut agar soal yang kita berikan di sekolah itu harus soal-soal HOTS ya. Oh iya, jadi saya rasa banyak caranya ya. Jadi kalau yang saya pakai misalnya, jadi saya benar-benar membimbing anak itu memahami dulu soal itu. Memahami soal itu, di dalam soal itu apa yang ada di soal itu dan apa yang mau dicari. Apa yang ada di soal, saya tanya. Mana metodenya atau triknya untuk menjawab soalnya. Setelah kita pahami tadi apa yang ada di soal dan apa yang ditanya. Oh, gitu ya Pak ya. Oke. Kalau perihal apa Pak? Sedikit mengenai TIPEK, teknologi pedagogi konten pengetahuan, dan 4C. Langkah apakah yang Bapak lakukan untuk menerapkan sistem pembelajaran 4C tersebut agar dia dapat terwujud ya Pak? Langkah untuk TIPEK tadi, Bu? Iya Pak, sama 4C. 4C itu yang Critical thinking dan problem solving, creativity and innovative, collaboration and komunikasi. Oh iya, kebetulan kita juga baru memang sudah kita apa itu Bu, tapi sampai sekarang kita belum menerapkan itu apa itu. Jadi mohon maaf saya belum bisa untuk menjelaskan yang itu. Oh, oke Pak. Jadi untuk penerapan teknologi pun di sekolah Bapak ya Pak? Kalau penerapan teknologi ya sudah. Jadi tadi kalau misalnya saya masuk di kelas bukan lagi misalnya membuka buku, jadi kita sudah menyediakan materi-materi yang kita buat misalnya di InFocus. Misalnya kita buat yang ada di YouTube, kita tampilkan juga, ya itu sebagai contoh penggunaan teknologi. Oh, oke Pak. Berarti sudah mulailah mengarah ke sana ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak, saya rasa sudah banyak sekali informasi yang dapat saya peroleh ya dari Bapak. Terima kasih Pak Royen Panggabean. Oke, sama-sama Bu. Untuk rekan-rekan selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan pendapat untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita bersama dalam praktik baik kita ini? Silahkan yang untuk raise hand. Masih ada lagi untuk kita Kak? Sedikit lagi. Ya, boleh Risna. Oh ya, tadi saya ingin menambahkan sedikit saja Risna. Kenapa SDM kita guru itu kadang rendah gitu ya? Faktor utama tidak mau meningkatkan sumber daya manusia sebagai guru gitu. Kadang kalau menurut saya itu kurangnya penghargaan dari atasan.
kurangnya penghargaan dari atasan. Iya, maksudnya mungkin bukan secara materi ya, pujian atau penghargaan lah kepada guru tersebut gitu. Saya berbuat ini pun tidak ada pujian, ya ngapain juga saya berbuat itu gitu, ngapain saya juga mengembangkan diri gitu. Toh tidak ada pujian, hanya biasa-biasa saja, dianggap biasa-biasa saja gitu. Seperti itu bisa juga, Desna. Kalau untuk guru ya. Oh iya. Tidak ada pengembangan diri, SDM-nya tidak meningkat gitu kan. Jadi guru-gurunya malas untuk meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Oke Bu. Terima kasih. Memang kadang pun seperti anak sekolah ya, kalau tidak ada penghargaan guru, otomatis mereka juga malas ya. Iya. Jadi ada pujian walaupun kita sudah orang dewasa gitu, tapi kita juga butuh butuh inilah aktualisasi diri seperti itu. Maksudnya pujian dari orang gitu. Oh. Penghargaan, bukan pujian sih sebenarnya, bukan pujian, penghargaan. Penghargaan ya. Iya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ayo, siapa Bu? Bu Umi? Saya. Oke, silakan. Menurut saya, Bu Risa, kalau menurut saya kurangnya SDM para guru itu dilihat dari segi ekonomi gurunya. Karena kenapa? Tidak semua segi ekonomi gurunya itu yang istilahnya yang banyak duit gitu. Hanya sebagian guru yang memiliki ekonomi yang tinggi. Jadi kalau kita mau belajar otomatis kan memerlukan modal, biaya. Dan yang satu lagi menurut saya segi waktu. Karena sebagian besar guru Indonesia itu kan kebanyakan perempuan. Otomatis kalau perempuan itu lebih sibuk di dapur. Jadi membagi waktunya kurang. Kalau menurut saya ya. Oke, berarti itu faktor adalah yang menyebabkan guru tetap stagnan ya Bu ya di metode konvensional ya Bu ya. Karena kan untuk membuat media saya rasa pun cukup membutuhkan banyak ya Bu ya. Apalagi yang ditik ya Bu ya. Harus seperti ini, seperti itu. Tidak mungkin saya sambil memasak menggunakan laptop begitu ya Bu. Oke. Sering saya lakukan seperti itu Ibu Risna. Oh sering ya Bu ya? Iya. Tapi saya rasa karena Ibu sudah profesional di TIP, jadi tidak terlalu masalah. Tapi kalau yang baru-baru mengenal laptop, memegang laptop, kayaknya nanti tergoreng pula laptopnya. Seperti kejadian udah berjalan sendiri. Ya Bu ya. Oke Bu Umi. Kalau Bu Umi, menurut Bu Umi yang tadi dari selain daripada perihal pembelajaran konvensional, teknologi, untuk ke siswanya Bu, apa menurut Ibu faktor penyebab siswa tidak termotivasi atau motivasi rendah, sulit untuk memahami materi pelajaran, dan takut terhadap guru? Faktor apa saja itu Bu penyebabnya? Menurut saya sering berbicara dengan siswa, kebanyakan siswa itu tidak ada cita-cita di dalam dirinya. Kenapa saya bilang, nanti tamat SMP aja udah, habis itu merit katanya. Yang perempuan, yang laki-lakinya, udahlah habis tamat SMP aja, udah nggak apa-apa, udah bisa cari uang gitu loh, nggak ada cita-cita dalam dirinya. Oh saya mau jadi ini, saya mau jadi polisi gitu loh Bu. Berarti motivasi dari diri sendiri gitu ya Bu ya? Iya itu menurut saya. Karena sering saya berbicara dengan siswa, itu aja yang keluar dari dalam diri orang itu, karena kebanyakan orang tuanya, kebanyakan yang jadi kalau di tempat saya, sekolah saya kebanyakan sawit kan, otomatis katanya habis itu mendodo sajalah, dan tamat SMP mendodo sajalah katanya. Itu juga ya prinsipnya ya, prinsip kehidupan itu ya Bu ya. Berarti ke pola pikir lah ya bikinnya. Oke, jadi kalau perihal itu bagaimana Bu menyikapinya biar anak tersebut stop ataupun berhenti kok cara pikirnya hanya sampai di situ? Kalau menurut saya kita berilah pendapat kan, bahwasanya zaman ini perlu perubahan. Jangan orang tua kita jadi petani, kita jadi petani. Berarti orang tua kita gagal loh jadi orang tua. Kalau orang tua kita petani, kita harus lebih dari dia. Kita beri pendapat kepada siswa, kita kasih arahan. Bahwasanya zaman ini lo selalu berubah. Kalau kita gitu-gitu aja nanti kayak mana? Anakmu yang bisa sekolah apa tidak, kalau tidak mau berpikiran maju. Oke. Terus kalau
materi Bu, bagaimana Ibu melihat Ibu membawakan materi apa Bu? Nggak dengar Bu, kurang jelas. Dalam hal memahami materi pelajaran yang kita sampaikan, kenapa Bu di sekolah? IPS, IPS. Pernah nggak di jaringan nggak dengar ya, bentar ya Bu ya. ini serunya belajar tak belajar Bu. Rizna. Apa Bu yang menyebabkan siswa itu sulit memahami Itu. bentar saya off kamera dulu ya biar gak kuat ya. Menurut Ibu Umi sudah dengar Bu? Udah. Oke, saya off kamera aja ya, agak banyak paketnya. Menurut Bu Umi, faktor apa sajakah yang menyebabkan siswa tersebut sulit untuk memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan, khususnya yang di IPS lah Bu? Kalau menurut saya, ya sering saya dengar dari siswa, orang itu maunya tuh model pembelajaran itu setiap hari itu berubah-berubah. Jangan monoton gitu-gitu aja. Setiap hari gitu-gitu aja ya otomatis siswa kita kan bosan mendengar kita ceramah aja. Kalau saya kan IPS, saya bidang sejarah. Kalau yang saya pelajari di kuliah, kalau sejarah itu model pembelajarannya pariwisata. Kita mendatangi istilahnya tempat-tempat sejarah. Ini loh sejarah dari masuknya Islam ke Indonesia. Ini sejarah kerajaan Sriwijaya gitu kalau masa kuliah saya. Jadi kalau menurut saya siswa itu mau model pembelajarannya berubah-berubah, ada bermainnya, ada seriusnya, ada materinya gitu. Berarti mereka menginginkan yang variatif lah ya Bu ya, bervariasi Iya. ya. Dan saya ingin menanggapi kembali, apakah Ibu sudah menerapkan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang bervariatif Bu di sekolah? Karena istilah kalau saya belum Bu, karena kenapa bilang satu fasilitas saya tidak memadai Bu, karena saya tidak punya laptop. Karena jaringan di sekolah kita kan susah juga loh Bu, internet payah di sekolah. Oh, fasilitas sarana prasarana di sekolah ya Bu ya? Iya fasilitasnya sarana. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya, sungguh sangat membantu. Dan yang satu lagi Bu untuk soal-soal HOTS, apakah Ibu pernah menerapkan soal-soal HOTS Bu di sekolah di para siswa? Kalau itu kurang paham saya Bu Rizna. Terima kasih atas kesediaannya. Apakah ada rekan lain yang ingin memberikan pendapat, berbagi pengalaman? Bapak Ibu, silakan yang ingin memberi pendapat, raise hand-nya Pak, Bu. Itu deh. Enggak matikan main. Dia yang bilang belajar kok Umi belajar ngomong katanya. Oke, saya rasa untuk kali ini, session kali ini cukup ya, sudah banyak alhamdulillah kerjasamanya baik dari Ibu pakar maupun pimpinan saya. Dan untuk pengawas mungkin karena ada kendala berhubung Bapak itu kurang sehat tidak bisa hadir, dan rekan-rekan semua sepengajaran saya. Terima kasih buat Ibu Umi Kalsun, Bu Hentina Ahirot, tadi Ibu Elfrida yang terlempar kan, mungkin beliau terlempar. Bapak Arsan, Bu Heni, Pak Husin, Bu FD, Pak Joko. Rekan-rekan saya di GMT level 1 batch 7. Dan yang terkhususnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pakar kita, Ibu Aisyah Marlian Daul yang telah memberikan saya motivasi. Sarana, ini adalah sarana prasarana gratis bagi saya. Banyak bimbingan yang diberikan ke saya. Terus
banyak mengorbankan khususnya waktu. Waktu adalah sangat mahal karena tidak bisa diulang kembali. Mohon maaf ya Bu, karena saya ada urusan atau pertemuan Ibu jadi tertunda Bu. Mohon maaf sekali Bu. Dan terima kasih sangat membantu. Kembali. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan sharing-sharing ke depannya. Mungkin topik-topiknya akan berbeda pula ya. Bagaimana kita berusaha untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, agar kita sebagai guru menjadi orang yang open minded, berpikiran terbuka demi kemajuan anak didik kita, demi tercapai tujuan nasional kita yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45, dan demi tetap berdirinya tegaknya NKRI kita. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan dan sangat bersyukur dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tidak perlu sesi foto, Ibu Risna? Oke, kita ambil sesi foto untuk kita upload. Ini di-upload ya Bapak Ibu di YouTube, boleh Instagram, boleh, khususnya di PMM. Oke, open kamera Ibu, on-kan kameranya Bapak Ibu. Mudah-mudahan aspirasi kita sampai ke pemerintah ya. Ya, amin. Aspirasi yang kita bicarakan ini sampai ke pemerintah, kata Arsa. Amin. Kita upload Pak, langsung. Kita tag Kemdikbud semua di JKTK. Iya, biar sarana prasarana sekolah kita makin maju ya kan. Amin. Iya. Biar kita difasilitasi ya Pak ya. Iya, benar. Iya, apalagi saya ini internet saya naik ke atas ini Pak, cari-cari gini. Oke, open kamera, Bu Hentina, Bu Heni, Pak Husin. Ayo, tangannya 2 jempol, ayo. Senyum terbaiknya diberikan. Yang screenshot Kakak ya? Iya. Oke. Oke, saya ini di grup saja ya, sama dengan ke grup ZMT kita aja ya Bapak Ibu ya. Iya, nanti saya share ke apa Bu? Ke grup kami tahu. Oke, sudah selesai, sudah saya. Terima kasih atas fungsinya. Sebentar saya putarlah Bu, profil Pancasila kita untuk ke depannya. Inilah yang lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Sebentar ya Pak Ibu. Ini dia. Izin lab, Bu. Izin lab. Izin lab. Halo. Halo, Bu. Izin lab.